Halo teman-teman, Etana is here. Are you okay or nah? Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Ya, jadi malam hari ini atau hari ini, kalau misalnya kalian gak nonton malam, Etana mau membahas tentang forgiveness dan sedikit dengan tambahan tentang guilt and regret. Nanti di akhir juga Etana bakal ngebahas tentang apology atau meminta maaf. Sebelumnya, Etana pernah membahas hal kayak gini. Jadi, topik yang berhubungan sama perasaan atau feeling dan emosi or emotion. Waktu itu topiknya sekitar letting go, kindness, anger, piss off, highly sensitive people, trigger, dan grief. Tapi itu Etana mungkin bakalan satu persatu kalian membahasnya ya. Cuma teman-teman, apakah kalian tahu bedanya emosi sama perasaan? Mungkin kita pernah menganggap kalau kedua hal ini adalah hal yang sama. Tapi sebenarnya emosi itu adalah reaksi neurologis terhadap rangsangan emosional. Jadi ini ada sedikit tentang, bukan sedikit sih, memang berhubungan sama neuroscience. Emosi itu bersifat fisik dan naluriah yang langsung memicu reaksi terutama ke tubuh. Misalnya kayak kita dapat ancaman atau penghargaan dan segala sesuatu di antaranya. Sedangkan kalau perasaan adalah pengalaman sadar dari reaksi emosional. Jadi, perasaan adalah produk sampingan dari otak yang mengamati emosi dan memberikan makna tertentu padanya. The question is, apakah guilt and regret itu emosi atau perasaan? Hayo, tebak hayo. Ya, jawabannya adalah emosi, teman-teman. Karena rasa bersalah dan penyesalan itu datangnya dari pikiran. Kalau misalnya dalam teori kognitif, pikiran itu menyebabkan emosi. Contoh, emosi rasa bersalah mengikuti langsung dari pikiran bahwa kita itu bertanggung jawab atas kemalangan orang lain misalnya. Terlepas apakah itu salah kita atau bukan. Jadi, udah paham ya perbedaan antara emosi dan perasaan. Lanjut, pembahasan dalam guilt and regret di sini, aku akan mengeksplor tentang meminta maaf dan memaafkan. Apologize and forgive. Makanya aku kasih judulnya adalah forgiveness. Karena intinya payungnya adalah itu. Lalu aku juga akan mengeksplor tentang embracing our mistake. Embracing our mistake itu artinya merangkul kesalahan kita. Pokoknya aku usahain obrolan kali ini di sini, maksudnya Etana ngomong sendiri gitu, itu bakalan mengalir ya. Yuk kita mulai dari apa itu guilt dan apa itu regret. Apakah kalian punya penjelasan sendiri guilt itu apa sih? Atau regret itu apa sih? Kalau dari yang Etana baca, guilt atau rasa bersalah adalah perasaan ketika kita mengira kita telah menyakiti seseorang. Kita menyalahkan diri sendiri dan tidak bisa berhenti memikirkan hal ini. Perasaan bersalah sering kali dikaitkan dengan misalnya pelanggaran moral, misalnya kalau kita ngelakuin sesuatu hal yang kita yakini itu adalah perbuatan jahat atau ya sebuah dosa. Sedangkan kalau regret atau penyesalan adalah perasaan ketika kita berpikir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan itu sebenarnya bisa dicegah, alias kita bisa ngelakuin hal yang berbeda agar sesuatu hal itu nggak terjadi. Kalau misalnya kita bertindak berbeda atau kita ngambil keputusan yang berbeda, mungkin suatu kemalangan atau ya ketidakberuntungan itu bisa dihindari. Itu menyesal ya. Kalau kalian bisa memilih nih teman-teman antara guilt and regret, mana yang kalian lebih baik alami dan kenapa? Etana sadar bahwa dua-duanya tuh nggak enak. Dua-duanya tuh nggak ada yang lebih baik sih.
Tapi waktu itu Etana pernah tanyain ke teman-teman Etana, ternyata kebanyakan dari mereka itu lebih memilih regret daripada guilt. Karena memaafkan diri sendiri tuh sulit. Sedangkan kalau move on, ya it's easier. Oke. Nah, tadi kan Etana sudah menyampaikan di awal bahwa aku tuh pengen cari tahu tentang meminta maaf dan memaafkan. Dan dimana itu berhubungan sama guilt and regret. Kita mulai dari memaafkan ya. Apa itu definisi memaafkan bagi kalian? Ya, menurut kalian sendiri sudah sepenuhnya memaafkan seseorang, itu jika apa? Atau mungkin kalau misalnya kalian punya proses memaafkan sendiri, itu biasanya kalian menggambarkannya seperti apa? Linear kah? Zigzag kah? Atau nggak beraturan kah? Atau muter-muter kah? Di sini penjelasan tentang memaafkan yang aku kutip dari psychologytoday.com. Memaafkan adalah pelepasan kebencian atau kemarahan. Memaafkan itu bukan berarti rekonsiliasi. Seseorang tidak harus kembali ke hubungan yang sama atau menerima perilaku berbahaya yang sama dari si pelaku gitu. Aku suka banget penjelasannya ini, kenapa? Kadang kita mungkin punya semacam pressure atau tekanan atau mungkin pikiran bahwa kalau kita maafin seseorang tandanya kita harus biasa aja ke si pelaku. Bahwa kita tuh harus punya hubungan yang baik lagi sama pelaku, atau kita harus bisa menerima pelaku kembali. Tidak. Lalu, apa pentingnya memaafkan? Kenapa memaafkan itu perlu di kehidupan kita? Apa yang terjadi kalau kita nggak pernah bisa maafin seseorang atau sesuatu kejadian? Memaafkan itu sangat penting bagi kesehatan mental. Makanya ini yang Etana suka dari topik mental health ya. Etana mungkin bilangnya adalah topik psikologi, tapi secara spesifik lebih ke mental health-nya. Kalau misalnya ilmu psikologi yang beneran psikologi, Etana nggak punya background expertise tentang hal itu. Tapi kalau mental health, Etana masih bisa memahami dan mengerti dan bisa menjelaskannya kembali gitu. Makanya di sini topik tentang memaafkan, Etana tahu itu penting banget buat kesehatan mental kita. Apalagi kalau misalnya kita adalah seorang korban, survivor. Ini mendorong orang maju daripada membuat kita terlibat secara emosional dalam ketidakadilan atau trauma. Ya, terutama kalau misalnya kita punya pengalaman traumatis, memaafkan itu bisa membantu ya teman-teman. Penelitian menunjukkan bahwa belajar memaafkan meningkatkan kesehatan psikologis dan fisiologis dan menawarkan perlindungan terhadap gangguan di masa depan. Melatih memaafkan itu juga bisa ngebuat kita menjadi individu yang lebih kuat secara emosional, mengalami kepercayaan diri yang lebih besar, dan semakin optimis sama kehidupan. Tapi ada nggak sih kondisi tertentu kalau orang tuh boleh memilih untuk tidak memaafkan? Ada, teman-teman. Ada skenario di mana memaafkan bukanlah jalan terbaik untuk orang tertentu. Terkadang, contohnya, korban pelecehan seksual, atau mungkin keluarga dari kasus pembunuhan, atau keluarga dari kasus, ya pokoknya hal yang sangat menyakitkan. Sebenarnya korban-korban ini jauh lebih berdaya ketika mereka memberi izin diri mereka untuk tidak memaafkan pelaku. Ini mengingatkan aku sama lagunya Kesha yang judulnya Pray. Di dalam lirik lagunya Kesha yang Pray itu ada yang isinya tuh kayak gini. Some things only God can forgive. Ya, beberapa hal hanya Tuhan yang bisa memaafkan. Intinya di situ Kesha ngasih tahu
ke pelaku pemerkosaannya dia bahwa ya kamu tuh minta maaf aja ke Tuhan. Aku udah nggak bisa maafin kamu. Sana gih berharap sama yang maha pemaaf. Nah itu. Sebenarnya aku setuju juga nih sama salah satu tulisan di Again Psychology Today. Setiap orang itu berhak memutuskan apakah mereka memaafkan orang lain atau tidak. Ada banyak contoh orang yang telah memaafkan orang lain atas kejahatan yang mengerikan. Seperti ya misalnya penembakan atau penusukan ya teman-teman. Jika dengan memaafkan pada akhirnya menanamkan kedamaian atau penyembuhan untuk diri, tidak ada tindakan yang terlalu berat untuk dimaafkan. Tapi kita nggak boleh memaksa orang lain atau kayak menghasut orang lain untuk memaafkan. Itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Nah, Etana juga mau membahas singkat beberapa buku tentang memaafkan. Pertama, dalam bukunya Forgive for Good, atau artinya memaafkan untuk kebaikan, itu ditulis oleh Dr. Frederick Luskin. Beliau adalah direktur dari Forgiveness Project from University Stanford Stanford University. Jadi beliau berasumsi bahwa proses memaafkan itu tetap sama, terlepas dari pelanggarannya. Dan memaafkan itu lebih tentang masa lalu daripada kehidupan kita sekarang. Memaafkan itu tentang semua keluhan dari besar dan kecil. Jadi, memaafkan itu adalah sebuah proses. Dan durasi dan kesulitan dari memaafkan itu sangat bervariasi. Tapi dapat diterapkan secara merata pada semua tingkat rasa sakit. Sementara sebelumnya, kita dikuasai oleh kemarahan misalnya, atau sakit hati, atau kesedihan. Mereka yang misalnya mampu untuk memaafkan, itu dapat kekuatan, ya. Walaupun itu sangat sulit. Dan dengan memaafkan itu bisa mengubah dan menguatkan mereka. Itu. Kalau kata Dalai Lama, if I develop bad feelings toward those who make me suffer, this will only destroy my own peace of mind. But if I forgive, my mind becomes calm. Artinya, kalau aku mengembangkan perasaan buruk terhadap mereka yang sudah membuat saya menderita atau membuat saya sakit, itu hanya akan menghancurkan kedamaian pikiran saya sendiri. Tapi kalau misalnya saya memaafkan, pikiran saya bisa jauh lebih tenang. Apakah kalian setuju? Tapi ngomongin nih kebalikan dari kata memaafkan, yaitu revenge atau balas dendam, atau mungkin ada sebutan namanya pettiness. Apakah menurut kalian people who do revenge only destroy themselves? Baru-baru ini tuh ada ini ya, Korean drama judulnya The Glory. Itu tentang kasus perundungan dan korbannya itu melakukan revenge. Soalnya ada kalimat yang aku ingat, alasan aku bisa tetap hidup adalah ya untuk balas dendam. Tapi apakah kalian berpikir itu salah satu hal yang bisa efek dari maksudnya impactnya adalah self destruction atau menghancurkan diri sendiri? Kalau menurut Etana, Ini mungkin Etana say this can actually offend people. Not offend, but people might disagree, and that's okay. That's totally okay. Tapi kalau misalnya kita bisa untuk memilih tidak repot-repot menyimpan benci dan fokus untuk cari kedamaian diri, dan itu berusaha untuk memaafkan, mungkin it will be easier. Tapi kembali lagi tadi ya, yang Etana bilang bahwa memang benar kita nggak bisa maksa orang untuk memaafkan orang lain. Kalau emang yang bikin mereka peaceful adalah revenge, well,
Again, kita nggak pernah tahu rasanya berdiri di sepatunya orang lain, di kakinya atau di posisi orang lain. Well, ya itu. Tapi I do believe that forgiveness itu butuh keberanian yang luar biasa. And that's amazing. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya memaafkan? Nah, ini pertanyaan kayak gini tuh yang bikin Etana mencoba untuk bersentuhan lagi dengan sisi humanity-nya Etana sendiri gitu. Kita diajarin gak sih caranya memaafkan? How do we learn that we can forgive someone? Apakah teman-teman bisa kasih tahu Etana cara kalian memaafkan tuh gimana sih? Nah, ini berhubungan nih sama buku tentang forgiveness yang kedua. Ini dikutip dari Shauna Shapiro dalam bukunya Rewire Your Mind, Discover the Science plus Practice of Mindfulness. Aku suka nih kata rewire your mind. It's amazing that our brain can be rewired somehow if we have control over it, you know. Jadi kayak di program ulang, atau kayak diedit, di apa ya, otak-atik gitu ya. Dalam bukunya, memaafkan bukanlah suatu keterampilan yang bisa dibilang cuma satu skill. Tapi di dalam forgiveness itu ada beberapa skill atau ya keterampilan. Termasuk acceptance, penerimaan, shifting perspective atau pergeseran perspektif, emotional regulation, pengaturan emosi, compassion atau kasih sayang, dan radical responsibility atau tanggung jawab radikal. Jadi itu skill yang ada di dalam memaafkan. Menemukan keseimbangan yang tepat itu bisa membantu kita untuk memaafkan tidak hanya orang-orang yang kita keluhkan, tapi juga bisa membantu kita menghilangkan gangguan sehari-hari yang kita hadapi. Dengan ini kita bisa lebih berbelas kasih dan puas dan merasa hidup kita tuh lengkap kalau kita melakukannya dengan skill-skill ini. Nah, makanya ini Etana mau bahas satu persatu tadi skill yang kita butuhkan untuk memaafkan, oke? Yang pertama, acceptance. Penerimaan itu bukan tentang kekalahan atau tentang pengunduran diri. Penerimaan itu sesimpel menerima apa yang terjadi. Kalau dalam bahasa Jawa itu legowo, nerimo, ya. Ikhlas. I know, it's hard. It's very hard. Karena tadi ya, accepting means giving up sometimes. It feels like that. But it's not. Bagaimanapun, perubahan tidak dapat dihindari. Sedangkan penderitaan adalah hasil dari penolakan kita terhadapnya. Penerimaan itu menggeser keseimbangan. Pikiran kita tentang apa yang terjadi bisa berubah. Jadi, acceptance di sini itu memisahkan kita dengan rasa sakit yang gak bisa kita hindari. Jadi, kayak kita kasih jarak, kita kasih space, kita kasih gap. Kalau aku, ya aku, rasa sakit, ya rasa sakit. We are not our pain. Itu. Untuk memaafkan, kita harus bisa menerima masa lalu. Itu bukan untuk mengatakan kalau kita tuh menyukai atau kayak menganggap kalau ya kita gak akan punya power lagi atau kekuatan gitu loh setelah kita udah memaafkan. Tapi menerima itu adalah ya yang udah terjadilah. Itu gak bisa di-undo, itu gak bisa dibatalkan. Kadang kita tuh melakukan ruminasi atau berpikir terus-menerus gimana caranya kita balik ke masa lalu dan mengubah keadaan. You can't. Gak bisa. Lalu yang kedua, emotional regulation atau regulasi emosi. Ini membantu kita mengelola emosi dan menghindari membajak amigdala kita sendiri. Aku suka kata membajak. Kadang yang suka menambahkan rasa sakit ke diri kita sendiri itu adalah diri sendiri, teman-teman. It's ridiculous. We know that we are hurting. We know that we are suffering. We know that we are in pain. But somehow, our mind torture ourselves more. Jadi
dengan meregulasi emosi, kita bisa membebaskan pikiran kita sendiri untuk tidak nambahin rasa sakit. Kenapa amigdala? Karena itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk memulai reaksi fight or flight dari diri kita sendiri. Fight itu artinya melawan, flight itu artinya lari. Penelitian telah menunjukkan bahwa kita tidak dapat menekan emosi negatif. Tolong highlight, kita gak bisa menekan emosi negatif. Makanya next time mungkin Etana bakal bahas tentang ini ya, bahwa sebenarnya emosi negatif itu gak sepenuhnya negatif. Justru itu adalah alarm buat kita sendiri. Ada something wrong. Sebaliknya, lebih baik menyadari emosi kita, mengenalinya, melabelinya, serta menenangkan respon kita. Memberi nama emosi itu bisa memberikan ruang, dan regulasi emosi ngebantu kita mengidentifikasi dan belajar dari perasaan kita. Ini penting untuk memaafkan, di mana kita perlu menyadari rasa sakit, kemarahan, dan kesedihan yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, shifting perspective atau menggeser perspektif. Wah, kalau kita udah marah nih teman-teman, kita udah sakit hati, kita udah sedih gitu, susah buat kayak nggak gelap mata kadang. Nah, kita tuh perlu menggeser perspektif. Kita harus mundur dulu, kita mengamati pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan merenungkan tindakan alih-alih didominasi oleh emosi. Tujuannya agar kita bisa berhenti menjadi budak narasi egois kita. I know, it sounds harsh, kayak kasar banget sebutannya budak. Ya, tapi kita nggak bisa memungkiri kita tuh bisa bias, teman-teman. Kita bisa jadi orang yang egois kalau lagi nggak kekontrol emosinya. Apalagi emosi yang benar-benar meledak, udah klimaks gitu ya. Latihan mindfulness dapat memberikan kita jalan praktis untuk mengubah perspektif kita dan melihat bahwa pengalaman kita itu tidak menentukan siapa kita. Lalu yang keempat, empathy and compassion. Empati dan welas asih, kasih sayang, belas kasihan. Tuh. Kenapa malah berempati? Ya kan pertanyaannya. Kenapa kita harus disuruh berempati? Orang mau maafin gitu kan. Empati itu sangat kuat untuk bisa memahami rasa sakit orang lain. Dan belas kasih atau compassion itu mendorong kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan biar kita bisa mengurangi penderitaan yang kita alami. Ketika kita merasa sakit, balik lagi, kita nggak mau nambahin rasa sakit yang kita punya. Kita nggak mau rasa sakitnya itu stay terlalu lama. Maka diminta kita tuh berempati sama diri sendiri. Kita sayangi diri sendiri. Ingat video Etana yang tentang self-compassion, bahwa diri kita tuh layak untuk disayangi. Kalau kita berusaha mati-matian untuk melindungi orang lain, kita nggak mau orang lain sakit, sama diri kita juga ya. Kita merangkul diri sendiri. Dan dengan memaafkan, itu kita tandanya berusaha untuk menyembuhkan diri. Lalu yang terakhir, radical responsibility, ini lebih ke arah tanggung jawab untuk diri sendiri atas tindakan, perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Oke? Daripada bereaksi dengan rasa takut atau melarikan diri atau menyangkal bahwa kita tuh punya kuasa atas apa yang terjadi, coba deh untuk menghindari perilaku berbahaya yang berulang. Revenge salah satunya ya. Kita harus mengenali perilaku yang tidak sehat. Kalau misalnya tanpa penilaian, ya kita nggak bisa bertanggung jawab. Serem kan? Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang skill apa aja yang harus kita punya untuk memaafkan. Tapi langkahnya gimana? Nah, sekarang ini ada 4 langkah singkat memaafkan dari psikolog namanya Robert Enright. Yang pertama adalah mengungkapkan kemarahan kita
dengan mengeksplorasi bagaimana kita menghindari atau mengatasi emosi tersebut. Yang kedua adalah membuat keputusan untuk memaafkan. Mulailah dengan mengakui bahwa mengabaikan atau mengatasi pelanggaran itu nggak akan ada hasilnya. Dan karena itu, memaafkan dapat memberikan kita jalan ke depan. Ketiga, menumbuhkan sikap memaafkan dengan mengembangkan rasa kasih sayang kepada pelaku. I know it's ridiculous. Sometimes when we are so pissed off, kita tuh lupa itu manusia. Tapi kadang kita juga suka menolak untuk mengatakan seseorang yang begitu tega, kejam, jahat itu adalah manusia. Tapi kalau di sini konteksnya mungkin hal-hal yang masih nggak separah itu loh teman-teman. Jadi misalnya ya kita musuhan sama teman, atau kayak kita kesinggung sama omongan pasangan, atau kita sedih gara-gara orang tua, gara-gara adik, kakak. Nah itu kan kita masih bisa tuh punya afeksi ke mereka. Gitulah. Renungkan apa tindakan itu, apakah karena niat jahat, apakah mereka emang sengaja gitu ya jahat ke kita, atau mungkin ya nggak sengaja. Oke? Terakhir, lepaskan emosi yang berbahaya dan renungkan bagaimana kita mungkin telah tumbuh dari pengalaman dan tindakan memaafkan itu sendiri. Lagi pula nih guys, kalau misalnya kita tetap marah, kesel, dendam, it comes with a price, itu ada harganya. Semua perasaan ini itu bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan emosional serta hubungan kita sendiri. Apakah kalian mau membayar harganya? Gimana kalau harganya mahal? Kita sanggup nggak membayarnya? Kalau misalnya kalian tipe orang yang I have nothing to lose, emang iya sih orang kalau have nothing to lose is like they can be very scary though, because they have nothing to lose. Ya, balik lagi. Tapi itu kan memaafkan orang lain ya. Dari tadi kita ngomongin tentang memaafkan orang lain. Gimana kalau misalnya pengen memaafkan diri sendiri? Gimana tuh guys? Ya, kalau misalnya kita pengen memaafkan diri sendiri, atau misalnya kita buat salah ke diri sendiri, itu gimana maafinnya? Kita gedek sendiri gitu sama ya ourselves. Ya, caranya adalah coba mengakui bahwa memang kita bersalah dan kita mau bertanggung jawab atas luka yang sudah kita sebabkan ke diri sendiri. Renungkan mengapa peristiwa itu terjadi. Identifikasi bagaimana kita bisa menghindari pelanggaran yang serupa di masa depan. Kemudian, maafkan diri kita dengan memusatkan perhatian pada pikiran itu. Mengatakannya dengan keras, atau mungkin kita bisa tulis. Ya. Kalau misalnya kita pingin nih orang lain minta maaf ke kita, ya udah bayangin aja gimana caranya kita minta maaf ke diri sendiri. Oke? Tapi pertanyaannya, emang kenapa sih minta maaf ke diri sendiri itu sulit? Kesalahan itu seringkali melekat pada keyakinan mendasar tentang diri sendiri. Omongan kayak, ya elah gue salah mulu, gue kerjanya salah mulu, gue kayaknya gak guna deh, gue gak punya skill deh, gue tuh ada harganya gak sih, kayaknya gak ada orang yang peduli sama gue deh, gue banyak salahnya dan gue gak bisa bayar kesalahan itu. Pokoknya omongan-omongan negatif ke diri sendiri. Sedangkan memaafkan diri itu membutuhkan keyakinan yang tadi untuk diidentifikasi dan ditangani terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi teman-teman, aku harap kita latihan yuk untuk maafin diri sendiri. Misalnya, kita ngerasa salah ngomong ke orang gitu ya. Terus kita hubungannya jadi gak baik sama orang itu, ya maafin diri sendiri, kan kita gak sengaja. Atau mungkin kalau misal kita sengaja gitu, ya minta maaf dulu ke orang itu, terus kayak maafin diri sendiri. Intinya, don't be so cruel to yourself. Terus lanjut nih, kalau kita mau minta maaf ke orang lain, itu baiknya gimana sih?
Nah, ini yang tadi nih tentang apology. Oke, Etana mau cerita sebelum masuk ke cara minta maaf yang baik dan benar ya. Atau gimana caranya kita tahu seseorang tuh sungguh-sungguh minta maaf. Atau gimana sih caranya kita minta maaf ke orang lain selama ini. Jadi, somehow Etana tuh craving tuh apa sih bahasa Indonesianya? Mendambakan, menginginkan orang tuh bener-bener minta maaf gitu ke Etana. Karena selama ini maaf yang Etana dapat adalah maaf yang just because they got caught. Tahu gak sih, kayak ketahuan atau ya setengah hati gitu minta maafnya. Atau bahkan minta maafnya tuh bener-bener kayak kerasa gitu, fake, palsu. Minta maaf yang didasari oleh rasa kesel gitu. Mereka bilangnya pingin merendahkan diri gitu, kayak humble themselves, tapi kenyataannya enggak. Mereka tuh minta maaf biar ngerasa jauh lebih tinggi. Jadi ya itulah. Jadi selama ini juga Etana pengalaman dari hubungan yang dulu, pasangannya Etana tuh dulu kalau minta maaf itu melemparkan beban tanggung jawab ke Etana. Jadi kayak gini. Ya maaf deh kalau misalnya kamu maaf deh kalau misalnya aku bikin kamu kesel. Dah. Jadi malah di guilt tripping gitu loh. Malah kita yang kesel, kita yang dibuat harus minta maaf. Kita yang kesel, kita yang kayak disalahin. Ya itu. Sama juga nih kayak baru-baru ini Etana konfrontasi ke orang. Tapi dia itu minta maafnya sambil ketawa-ketawa. Dia minta maaf tapi ujungnya ada excuse. Atau kayak ada apa sih namanya, alasan lah, ngeles tuh. Jadi pertanyaannya gimana sih caranya kita minta maaf yang benar? Ini ada tips dari psikolog namanya Steven Sher dan John Darley. Ada 4 langkah yang bisa kita gunakan untuk minta maaf. Yang pertama, nyatakan penyesalan atau kesalahan. Kedua, akui tanggung jawab. Ketiga, menebus kesalahan. Dan keempat, janji itu tidak akan terulang lagi. Kita mulai dari yang pertama ya. Cara menunjukkan penyesalan atas kesalahan. Setiap permintaan maaf, ya tentunya dong harus pakai 2 kata wajib. Maaf atau saya minta maaf. Kata-kata maaf itu tuh harus tulus dan autentik. Autentik tuh dari hati, genuine, oke? Jujur dengan diri sendiri dan orang lain tentang mengapa kita pingin minta maaf. Jangan pernah minta maaf jika kita punya motif tersembunyi. Dan kalau misalnya kita melihat itu cuma sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya kayak gini, yaudah deh minta maaf aja biar dia seneng, yaudah deh minta maaf aja biar dia puas, yaudah deh minta maaf aja biar dia diem. Nah, jangan teman-teman. Makanya penting deh sebelum minta maaf tuh tahu kesalahannya apa. Dan makanya langkah yang kedua adalah mengaku apa yang perlu mereka tuh ambil tanggung jawab. Ya, mungkin ketika kita maaf, kita tuh tergoda untuk menjelaskan kenapa kita melakukan tindakan itu. Tapi itu tuh cuma alasan, itu tuh cuma pengalihan kesalahan. Ya. Sebaliknya, akuilah kalau kalian tuh punya tanggung jawab atas tindakan atau perilaku masing-masing. Dan akui apa yang kita lakukan itu menyakitkan bagi orang lain. Kita perlu berempati kepada mereka yang kita kecewakan. Menunjukkan bahwa kita itu paham bagaimana perasaannya karena perbuatan kita. Contoh kayak gini, aku minta maaf ya, aku menyakiti perasaan kamu kemarin ketika aku bentak kamu. Aku harusnya gak melakukan itu. Selesai, ya. Selesai. Jangan kamu minta maaf kayak gini nih guys. Aku minta maaf ya, kemarin aku mau ngebentak kamu soalnya tuh aku lagi sibuk. Kamu ganggu aku pas lagi sibuk. Ya pantas lah aku karena lagi stres, aku meledak. Nah, ngeselin kagak? No one cares actually your reason guys. Tuh aku kasih tahu ya. Orang tuh nggak peduli kamu tuh minta maaf gara-gara apa. Kalau kondisi kamu nyakitin orang, harusnya nggak usah disebutin. Oke? Lalu yang ketiga, kata-kata yang bisa kita gunakan
untuk merubah atau menebus kesalahan. Contoh nih ya, omongannya kayak gini. Kalau misalnya gara-gara aku ngebentak kamu kemarin kamu jadi sedih, apakah ada yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahan aku? Atau mungkin tanyain aja aku bisa apa, kasih tahu aja aku bisa apa. Nah, ini kan berarti bersedia untuk bertanggung jawab, bersedia kalau untuk menebuskan kesalahan. Ya, soalnya kalau kayak gini guys, itu juga harus hati-hati. Jangan kayak ngasih janji kosong, malah orang makin gak percaya. Jadi tawarkanlah apa yang memang bisa kalian lakukan sungguh-sungguh. Lalu yang keempat, menjanjikan itu tidak akan terjadi lagi. Aku tahu janji itu berat, I know. Promise is heavy, enggak ding. Contohnya, janjinya tuh kayak mulai sekarang aku mencoba untuk nggak membentak lagi. Aku akan mencoba buat mengelola stres yang aku punya. Jadi kayak aku kalau misalnya lagi stres, aku minta time out dulu sehingga saya tidak akan menyakiti kamu lagi ketika saya sibuk. Nah, kan enak. Jadi kayak ya udah, ini yang bisa aku janjikan. Aku mencoba untuk melakukan sesuatu sehingga aku tidak terjadi lagi kesalahan kayak gini. Ya udah, biar aku nggak nyakitin lagi. Gitu. Enak kan? Enak banget guys kalau ada orang yang minta maaf kayak gini. Ya, yang dengernya juga tuh jadi memikirkan, oh ya udah deh kalau gitu aku mau maafin kamu dan aku pegang kata-kata kamu. Kamu bilang kamu mau tanggung jawab, kamu bilang kamu mau ya melakukan sesuatu. Nah, itu makanya ada komitmen. Oke? Alright. Sekian dari Etana, terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Aku harap materinya kali ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk tadi ya, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Kalau bisa jangan punya hatred atau jangan ya melakukan revenge. Terus habis itu tadi bagaimana caranya minta maaf ke orang lain, oke? Alright, I see you guys next video. Bye bye.